pertolongan kita, yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya atas saudara-saudara. Amin. 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 Disilahkan kita duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini dari Injil Matius pasal 20 Injil Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Ayat 26 sampai 28. Kita baca secara bersama-sama nas pembimbing ini, Matius 20 ayat 26 sampai 28. Kita baca bersama. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian sabda Tuhan ini, dan mari kita sambut nas pembimbing ini dan menyanyi bersama Kidung Jemaat 407 bait 4. Kidung Jemaat 407 bait 4. Kehendakmu kami cari, ingin turut maksudmu, dan kata-kata selanjutnya. Kehendakmu kami cari, ingin turut maksudmu, Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita dan memohon pengampunan-Nya. Kita berdoa. Di hadapan-Mu saat ini Tuhan, kami datang mau mengakui akan setiap kesalahan yang telah kami lakukan. Sungguh ya Tuhan, terkadang kami secara sengaja melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki, dan terkadang juga tanpa sadar. Karena itu saat ini, apa yang kami lakukan baik secara sadar maupun tidak sadar, yang melanggar perintah Tuhan, kami mohon Tuhan ampunilah kami, sehingga kami layak saat ini untuk menyembah Dikau dalam kekudusan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu dalam Yesus Kristus, penebus pelepas kami. Amin.
Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 27 ayat 1 dan 5. Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan ayat 5. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu sebagaimana janji-Mu, menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Sidang jemaat kekasih Tuhan, demi nama Tuhan dan karena kuasa jabatan yang dikaruniakan kepada kami menyatakan bahwa keampunan dosa telah berlaku atas setiap orang yang membenci dosanya dan yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Dengarlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita sambut berita anugerah ini dengan bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat 46 ayat 1. Kidung Jemaat 46 ayat 1. Besarkan nama Tuhan, haleluya, dan kata-kata selanjutnya. Besarkan nama Tuhan, haleluya, kasih-Nya tak berkurang, haleluya, sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Sebagai respon akan kasih pengampunan Tuhan bagi kita, maka kita dipanggil untuk kembali membangun komitmen hidup yang baru, hidup yang menurut pada perintah Tuhan, berjalan di dalam kehendak-Nya. Sabda Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Filipi pasal 2, kita lanjut sampai selesai. Ayat 1 sampai 11. Saya jemput kita berdiri. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saya ajak kita membaca bagian sabda Tuhan ini secara berbalasan. Saya membaca bagian ayat yang ganjil dan kekasih-kekasih Tuhan membaca bagian ayat yang genap. Dan pada ayat terakhir yaitu ayat 11 kita membaca secara bersama-sama. Di bawah perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat,
ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita sama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian sabda Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru ini. Dan mari kita sambut dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 3. Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 3. Ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Disilakan kita duduk. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan mendengar persembahan pujian dari Aldrik dan bapaknya.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan rahmat Tuhan kita dipanggil untuk melaksanakan baptisan kudus anak orang percaya pada jam ibadah hari ini. Sebelum baptisan dilaksanakan, marilah kita terlebih dahulu mendengar penjelasan tentang baptisan agar kita mengindahkan pemberian Tuhan itu. Pertama, hendaklah kita ingat bahwa baptisan itu bukanlah adat orang Kristen, melainkan titah Kristus sendiri. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ia mengamanatkan kepada rasulnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Berdasarkan titah Tuhan itulah Injil diberitakan di mana-mana, dan orang yang percaya akan dibaptis, menjadi tanda baginya bahwa ia telah terhisap dalam jemaat Kristus. Yang kedua, baptisan itu sendiri mempunyai arti sebagai berikut. Air diambil disiram pada kepala anak yang dibaptiskan. Artinya ia harus disucikan karena tercemar dengan dosa sejak dalam kandungan. Jika ia tidak disucikan, maka tak mungkin masuk dalam kerajaan Allah. Sebagaimana tubuh dibersihkan dengan air supaya bersih, demikian pula mereka yang berdosa harus disucikan dan dilahirkan kembali melalui darah Kristus dan Roh-Nya. Namun harus diingat bahwa air itu sendiri tidak mempunyai kuasa sakti yang menyelamatkan. Yang ketiga, baptisan itu adalah tanda persekutuan dengan Allah. Kita harus ingat bahwa dosa telah menceraikan kita dari Allah. Dalam baptisan diucapkan dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, sesuai dengan amanat Tuhan Yesus sendiri. Ini berarti anak yang dibaptis dihubungkan pula dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus.
Perhubungan itu adalah demikian. Allah Bapa berjanji, akulah Bapamu dan engkau anakku. Allah Anak berjanji, selamat yang sudah kukerjakan melalui kematian dan kebangkitanku adalah untukmu juga. Allah Roh Kudus berjanji, aku mendiami hatimu supaya dengan demikian dosa makin dibuang dan engkau hidup dalam hidup baru. Yang terakhir, dalam baptisan terdapat teguran yang berbunyi, sekarang engkau sudah disucikan, jangan cemarkan pula dirimu dengan dosa. Sekarang engkau sudah dihubungkan dengan Allah, janganlah engkau putuskan hubungan itu. Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa baptisan itu berisi teguran supaya kita hidup suci dan menjauhkan diri dari dosa. Mengenai anak-anak kecil, kita maklum bahwa mereka belum dapat memahami arti baptisan. Namun demikian di dalam ketidaktahuan mereka, Allah menuntut mereka di bawah kutuk Adam. Tetapi jika ibu bapa dan sungguh hati percaya, maka Allah bersedia menerima anak-anak meskipun mereka masih kecil. Tuhan Allah sendiri mengungkapkan hal itu seperti tertera dalam firman-Nya. Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 7. Demikian pula dalam perjanjian baru, sebab bagimu janji itu dan bagi anak-anakmu. Kisah 2 ayat 39. Dengan demikian dapat dibedakan anak-anak orang beriman dan anak-anak orang yang tidak beriman. Ibu bapa berkewajiban bertanggung jawab memberi penjelasan dan pengajaran tentang baptisan kepada anak-anak. Sidang jemaat kekasih Tuhan, anak yang dibaptis akan diterima dalam persekutuan gereja segala zaman dan tempat. Mereka diterima berdasarkan iman orang tua dan jemaat. Oleh karena itu, marilah kita mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang tua yang anaknya dibaptis. Saya jemput kita berdiri. Marilah kita menyatakan pengakuan iman percaya kita lewat pengakuan iman rasuli dan kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa untuk persiapan pelaksanaan sakramen baptisan ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami memuji nama-Mu karena Engkau sudah membuka jalan selamat bagi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Dan Engkau juga telah memberi iman dalam hati kami, sehingga kami boleh percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami dan anak-anak kami. Kami mendoakan anak yang akan dibaptis ini, supaya ia disatukan dengan Kristus, dilepaskan dari kuasa iblis dan dosa, supaya hidup dalam hidup baru. Kami mohon ini semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kami jemput orang tua dari anak Alona yang akan dibaptis untuk berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat.
Saudara-saudara yang kekasih, supaya nyata kepada jemaat di sini yang hadir saat ini bahwa percaya saudara benar adanya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, percayakah saudara bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber yang menyatakan jalan selamat kepada kita dengan sempurna? Yang kedua, mengakukah saudara bahwa anakmu telah tercemar dengan dosa sejak dalam kandungan? Yang ketiga, percayakah saudara bahwa anak-anakmu telah disucikan dan diterima oleh Allah karena Kristus telah tumpahkan darahnya baginya? Yang keempat, berjanjikah saudara dengan sungguh hati akan memelihara anakmu pada jalan selamat sesuai dengan ajaran dan pengakuan jemaat di sini? Apakah saudara percaya, mengaku, dan berjanji? Ya, dengan segenap hatiku saya percaya, mengaku dan berjanji. Ya, dengan segenap hatiku saya percaya, mengaku dan berjanji. Kata Yesus, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Silakan jemput anak untuk dibaptis. Alona Immaculata Tebu. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kekasih Kristus, mari kita menyambut akan pelaksanaan baptisan anak ini dengan menyanyi bersama untuk jemaat 304 ayat 1. Pandang ya Bapa dalam rahmat. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita bersyukur karena dengan pelaksanaan sakramen baptisan untuk anak Alona Immaculata Tebu, maka dengan sendirinya bertambahlah jumlah warga jemaat kita. Dengan bertambahnya anak baptisan, maka tentunya menjadi tambahan juga akan tanggung jawab baik sebagai gereja, baik sebagai orang tua, baik sebagai persekutuan jemaat untuk bagaimana kita saling mendukung demi bertambahnya juga kualitas iman anak-anak Tuhan jemaat ini. Kita doakan bersama Tuhan memberkati anak kekasih yang dibaptiskan
Dan Tuhan juga memberkati orang tua sesuai dengan percaya, pengakuan dan janji mereka untuk secara bertanggung jawab mereka menjalankan akan apa yang mereka telah nyatakan di hadapan Tuhan dan jemaat hari ini. Tuhan berkati. Kita lanjutkan pujian yang tadi. Kiranya oleh roh dan firman-Mu. Kiranya oleh roh dan firman-Mu. Anak-Mu kau terangi, kau kuatkan. Anak-Mu kau terangi, kau kuatkan. Hatinya pun kiranya kau layakan. Hatinya pun kiranya kau layakan untuk menjadi kediaman-Mu. Untuk menjadi kediaman-Mu. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama mendengar merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22. Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 27. Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayat 27. Mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan ini. Kita berdoa. Saat ini kami buka hati kami untuk menerima sabda-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa kalau Roh Kudus tidak menolong mempersiapkan hati kami, maka kami tidak mampu untuk menyiapkan hati kami sebagai tempat yang baik untuk benih firman Tuhan tertabur di sana. Karena itu mari Tuhan, dalam Roh Kudus-Mu, persiapkan hati kami. Bantu kami juga untuk menjadi pendengar yang baik. Bantu kami juga untuk merenungkan firman-Mu ini, sehingga pada akhirnya tertanam dalam hati kami. Kami ingat dan Roh Kudus membantu kami melakukannya. Tolonglah hamba-Mu supaya menjadi pemberita yang baik, yang tidak mengandalkan diri, tetapi mengandalkan Tuhan sebagai sumber kebenaran. Biarlah Tuhan berkarya, kami semua diberkati oleh pemberitaan sabda-Mu saat ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Di bawah judul percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah suatu pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan dalam hidupnya. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan percakapan yang terjadi pada waktu perjamuan malam itu, ini berada dalam kisaran waktu yang tidak lama lagi Yesus akan menderita dan mati. Dalam keadaan situasi seperti itu, masih tega para murid mempertengkarkan siapa yang terbesar. Kalau saja secara lurus dilihat, direnungkan, ini para murid keterlaluan. Dorang sudah mulai berbicara, mempertengkarkan malah tentang siapa yang akan menggantikan Yesus. Kalau dia mati, harus ada yang terbesar dari antara mereka yang menjadi pemimpin, menggantikan guru yang akan mati. Wah, itu tidak adil ya. Tapi Bapak Mama, kata-kata Yesus ini sangat menusuk. Halus. Tetapi kalau direnungkan, menjadi pukulan yang sangat berat sesungguhnya untuk para murid. Coba kita perhatikan baik-baik di ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Berarti buat apa lagi dong mereka bertengkar? Karena mereka adalah apa? Adalah tamu. Mereka adalah orang besar. Buat apa lagi mereka bertengkar? Yesus di situ yang adalah menjadi pelayan, yang jadi orang kecil. Ini pukulan yang sangat besar. Untuk apa lagi kamu bertengkar lagi? Seolah-olah bilang begitu kan? Kok kamu ini orang besar semua ini? Kan saya ini di sini duduk melayani kamu. Kalau omong kita harga sehari-hari begitu kan? Pukulan yang sangat besar. Dan ada yang tidak terlalu kita ketahui kalau kita baca ayat sebelumnya. Tetapi bagi para murid, mereka tahu persis maksud kata Yesus di ayat yang ke-25. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Jadi Bapak Mama, kalau konteks penguasa raja-raja yang Yesus maksudkan ini, itu mereka tahu persis para murid.
Jadi raja-raja yang memerintah waktu itu seperti nampaknya mereka ini sedang memerintah dengan adil. Nampaknya mereka ini tipe pemimpin yang memperhatikan rakyatnya. Padahal sebenarnya mereka lebih, bahkan hampir boleh dikatakan 90% mereka melakukan pemerintahan tapi untuk dirinya sendiri. Dan tentu yang paling rasakan dampaknya adalah masyarakat. Saya tidak mau ambil contoh sekarang, kan saya takut, saya tidak punya bukti. Tapi ini yang dulu seperti itu, dan kesaksian Alkitab menyatakan itu, Bapak. Kalau begitu, di saat para murid mau menjadi yang terbesar, maka mereka akan diperhadapkan pada sikap yang akan menjadi orang egois. Mereka akan lebih memperhatikan apa kepentingan mereka. Dan menjadi sangat terbalik. Kenapa? Karena mereka harus menjadi pelayan. Terbalik sama sekali. Dan sebenarnya kekasih-kekasih Tuhan, itu hal yang tidak rumit, tidak susah sebenarnya bagi para murid. Lebih susahnya sebenarnya kalau kita secara manusia berpikir itu bagi Allah. Kenapa bagi Allah? Kok Allah tidak pernah berdosa, iya kan? Tapi buat apa Allah itu harus datang ke dunia dan mau mati untuk orang berdosa? Itu lebih susah lagi. Iya kan? Suatu yang sangat mahal. Dia yang sudah ada dalam kemuliaannya, tapi mau turun ke dunia, lahir di kandang yang hina, dan mau mati untuk manusia. Lebih susah lagi. Kalau kita orang benar, dan kemudian harus menjadi korban bagi orang banyak yang tidak benar, sabar dulu. Hal yang berikut kekasih-kekasih Tuhan, Yesus mau menyampaikan kepada mereka bukan saja hal tentang melayani, tetapi juga penghormatan. Kalau saya perhatikan kadang Bapak Mama, saya rasa ganjil juga ya, begitu. Kalau seorang masih memangku jabatan bupati, maka di acara, mungkin acara-acara apalah yang kita tidak undang dia, tapi dia langsung datang. Itu kita punya cepat-cepat cari tikar, cepat-cepat cari sirip pinang, ya kan? Tapi coba waktu dia sudah tidak bupati, pasti beda, Bapak Mama. Beda sekali. Saya lihat itu di tempat duka, Bapak Mama. Di tempat duka saja orang ada duka, tapi orang tetap memperhatikan kalau ini orang punya jabatan, ini dia taruh di mana. Tapi kalau dia sudah tidak ada jabatan lagi, Bapak Mama, dia duduk di mana, orang tidak terlalu peduli. Bahkan orang ini malah hampir-hampir tidak mau duduk dekat dengan dia. Itu yang saya perhatikan, Bapak. Jadi terkadang penghargaan yang berlebihan itu datangnya juga dari kita. Mungkin dia tidak mau terlalu dihargai. Seperti itu yang berlebihan. Tapi kadang kita yang melakukan itu. Dan saya takut Bapak Mama kalau saya seperti itu. Betul. Karena saya masih jadi pendeta. Itu kalau sampai datang di satu tempat. Geser. Ini Bapak Pendeta dorong tadi punya tempat ini. Kamu di sana. Ini Bapak Pendeta dan Bapak Majelis. Di satu tempat lagi begitu. Akhirnya saya mulai begini. Tiba-tiba datang di satu tempat.
Bapak Pendeta, Bapak Majelis, maaf, ini kita sudah atur rombongan tadi inde di sini, jadi Bapak Pendeta dorong di sana. Maka langsung kecil jiwa. Ini orang dong tidak hargai sama saya. Iya kan? Karena sudah biasa diperlakukan seperti itu, Bapak Mama. Saya paling takut begitu. Jangan sampai nanti seperti itu. Saya merasa bahwa pada akhirnya saya ini orang yang selalu mau dihargai. Tapi Yesus menempatkan diri di sini apa? Sebagai seorang yang melayani. Dan itu yang lebih baik. Tetapi bukan menjadi hamba manusia. Tetapi kita melayani sebagai hamba Tuhan. Itu penting. Ya, kalau jadi hamba manusia, wah beda lagi. Bapak Majelis, ini jam 1 saya mau syukuran ya Bapak Majelis ya. Tapi dia datang kasih tahu jam 12. Wah, itu dianggapin Bapak Majelis ini hamba. Dia suku-suku atur saya kok. Iya tuh. Bapak Majelis, ini tolong ini. Saya punya apa ini? Tolong layani ya. Janganlah. Tapi juga sebaliknya, Bapak Majelis adalah hamba Tuhan. Bukan sebaliknya raja manusia. Meskipun jabatan sebagai penatua itu adalah jabatan Kristus sebagai raja. Jadi kamu warga jemaat tidak boleh ada yang tunda PKS. Itu dia memerintah. Dia bukan raja dalam artian pemimpin dunia. Bapak Mama tolong jangan tunda PKS. Nah kita biasa begitu toh Bapak Majelis. Tidak ada yang bilang kamu tidak boleh sama sekali kalau tidak masuk neraka. Jadi Bapak Mama, terkadang inilah yang salah pahamnya. Kita sebagai majelis juga warga jemaat. Sebagai warga jemaat terkadang kita juga akhirnya mempermainkan aturan gereja. Biar sudah buat apa ikut kata kasasi. Nanti itu pasti kalau kita bilang majelis, kita mau CD. Biar ulang-ulang majelis bilang 20 kali baru bisa CD. Kalau belum 20 kali, tidak bisa kamu CD. Aturan gereja kita bisa permainkan. Jangan Bapak Mama. Kalau aturan gereja Bapak Mama permainkan, Bapak Mama sedang mempermainkan majelis hamba Tuhan. Mempermainkan majelis hamba Tuhan sama dengan mempermainkan Tuhan. Ingat ini. Orang-orang muda yang hadir saat ini harus ikut kata kasasi. Karena kita tidak paksa kalian untuk datang di gereja. Tapi pelayan yang pergi cari kalian di web. Bukan luar biasa. Kalau sudah cari di web, jangan kalau orang tua omong kamu lawan lagi. Baru nanti di saat kamu sudah mau sekolah, Bapak Pendeta, Bapak Majelis sama CD, minta maaf. Kita tidak mau berangkatkan anak-anak yang dasar imannya sangat kecil. Dengan perkembangan dunia yang sangat pesat sekarang. Ini jadi perdebatan di GKS Bapak Mama sekarang. Bahkan sekarang bukan saya seperti itu. Setiap hari Sabtu kita juga melaksanakan katekisasi online. Anak-anak yang ada di Jawa, anak-anak yang ada di Kupang, mereka yang sudah CD pun ada sementara ikut katekisasi. Untuk kita menguatkan mereka. Baru kalau yang ada di sini ongkang-ongkang bagaimana? Tolong. Orang tua ingatkan anak-anak. Jangan main gila tentang ini. Supaya jangan kita mempermainkan aturan-aturan gereja yang sudah berulang kali kita sampaikan. Seperti itu. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, inilah yang Tuhan Yesus inginkan kepada para murid. Agar mereka menjalankan tanggung jawab mereka sebagai hamba Allah yang melayani Tuhan sebagai tuannya. Jadi bukan yang mereka sibuk siapa yang paling besar dari antara mereka. Tapi mereka harus berpikir yang terbesar hanya Tuhan. Dan mereka ini harus melayani dia. Itu yang utama. Kalau itu dilakukan, maka pasti akan berjalan dengan baik. Yang paling terakhir Bapak Mama. Di sini mau menunjukkan tipe kepemimpinan. Jadi model kepemimpinan Kristus itu yang bagaimana? Yang menghamba, yang melayani. Kita tanggal 9 Desember akan pilih pemimpinnya. Ya, kalau pilih pemimpin untuk kepala daerah atau legislatif atau apa, itu pasti
harus memperkenalkan visi misi kan, seperti itu. Ya. Dan saya belum terlalu perhatikan, tapi ada cuplikan dari pulau lain, begitu, kabupaten lain. Kalau pemilihan itu ada yang sampai harus memaksa dirinya untuk menyatakan bahwa saya ini pemimpin, saya ini tipe pemimpin, jadi lebih baik pilih saya. Kalau engkau sudah melayani dengan baik, tidak perlu engkau menyampaikan itu. Orang akan bilang dialah pemimpin, karena dialah orang yang melayani. Benar tidak? Iya. Pasti kita warga jemaat ini orang cerdas semua. Kita tahu bahwa tipe pemimpin yang melayani ini, yang tidak perlu menyatakan saya ini pemimpin. Karena kita sudah lihat rekam jejaknya, perjalanannya seperti apa. Inilah pemimpin sebagai seorang Kristen. Saya pilih orang ini karena dia adalah tipe orang yang melayani Tuhan. Tipe orang yang melayani masyarakat dengan takut akan Tuhan. Saya pikir ini hal yang perlu kita renungkan sebagai orang Kristen. Sehingga kita menjadi pemilih-pemilih yang juga bertanggung jawab dari segi iman percaya kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 375. Ada yang tidak sempat lapor mau isi lagu? Tidak ada? Ya. 375 ayat 1. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, dan kata-kata selanjutnya. Kita harus angkat pujian ini sesuai dengan notasinya, dengan nada yang rendah terlebih dahulu. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita satu hati dalam doa syukur syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah bersama, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan mari berkati kami semua saat ini yang mendengar sabda-Mu. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk ingat dan mampu melakukan maksud firman-Mu ini di hari-hari hidup kami. Terutama sebagai anak-anak Tuhan, sekaligus sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan panggil menjadi pengikut Kristus, yang meneladani sikap hidup Kristus yang melayani. Dan biarlah di dalam kami melayani Tuhan, Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersama-sama berdoa untuk ibadah dan khususnya pemberitaan sabda-Mu yang terjadi di mana-mana tempat, termasuk di cabang Lahona, cabang Tupopu, dan sebentar ibadah sore. Berkatilah pelayan-pelayan Tuhan, pemberita-pemberita Injil. Berkatilah juga kami semua sebagai warga jemaat Tuhan. Biarlah kami sehati
sepikir di dalam Yesus Kristus. Tidak tergoda untuk pertengkaran-pertengkaran yang tidak penting, yang mengganggu persekutuan dan mengganggu pelayanan yang ada. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami membawa segala yang kami syukuri dan kami gumuli di hadapan hadirat Tuhan untuk minggu yang sudah kami lewati. Kami mohon Tuhan berkati segala hal yang Tuhan sudah berikan bagi kami sebagai rezeki, dan terus menopang kami untuk kami melakukan berbagai aktivitas hidup kami dengan tetap mengandalkan Tuhan. Karena itu di minggu kerja yang baru, kami mengharapkan campur tangan Tuhan senantiasa. Ya Allah Bapa di sorga, kegiatan-kegiatan pelayanan yang dijalankan majelis jemaat Tuhan berkati, komisi-komisi, dan warga jemaat Tuhan dalam mempersiapkan diri menerima PKS maupun perkunjungan. Tuhan, kuatkan kami supaya kami tetap satu di dalam persekutuan jemaat yang saling menghargai, saling menghormati satu dan yang lainnya di dalam kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang datang di hadapan hadirat-Mu, menyampaikan berbagai keberadaan hidup kami. Jauh dari sempurna ungkapan doa kami ini. Kami mohon Tuhan menyempurnakan menurut maksud Tuhan, rencana Tuhan yang baik bagi setiap kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saatnya untuk kita membawa ungkapan syukur lewat kolekte mingguan, dan sambil tangguk diedarkan kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 363. Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan secukupnya. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya,
Kita satu kali dengan bason kakak. La yeu ku harainya napa tamori kugu. La yeu ku harainya napa tamori kugu. Naati napa wolugu kalau galahimuri. Naati napa wolugu kalau galai mori. Layeu duka boluna kalau gajalananya. Layeu duka boluna kalau gajalananya. Layeu duka boluna kalau gajalananya. Bapa di surga, di hadapan kami, di hadapan Tuhan, telah terkumpul persembahan ratusan dan mingguan. Ini adalah harta milik yang bersumber daripada Tuhan yang telah kami sisihkan. Ya Bapa, kami mohon, didiklah kami untuk senantiasa ikhlas, tulus, menyisihkan dengan benar apa yang kami miliki buat kita. Kami itu ya Bapa, berkatilah apa yang kita kami hidup ini, sehingga kami dapat gunakan demi kemuliaan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya jemput sidang jemaat kita berdiri. Tadi kita sudah mengucapkan pengakuan iman rasuli. Karena itu saat ini saya ajak kita untuk mengarahkan hati kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita akan kembali ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita akan kembali untuk kita memasuki minggu kerja yang baru. Pulanglah dengan sejahtera, arahkanlah hati di hadapan hadirat Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Sidang jemaat